Gencatan senjata baru usai, tapi serangan Israel telah kembali membombardir Gaza. 184 warga Palestina tewas. Bagaimana kondisi terkini di Gaza dan apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk kembali menggaungkan gencatan senjata di Gaza? Kita berbincang dengan Hikmahanto Yuwana, pakar hubungan internasional, dan Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy. Saya akan ke Prof. Fik terlebih dahulu. Prof. Fik, gencatan senjata baru selesai. 30 menit kemudian Israel kembali melancarkan serangan. Apakah sudah tidak ada lagi kemungkinan, kesempatan untuk gencatan senjata permanen? Saya rasa tidak mungkin ya, karena memang Perdana Menteri Netanyahu mau melakukan gencatan senjata itu kan karena ada 3 hal. Pertama adalah Hamas berjanji akan membebaskan sandera. Yang kedua adalah beliau mendapat tekanan dari masyarakat internasional dan mungkin juga Amerika Serikat bahwa beliau harus melakukan ceasefire bersama dengan Hamas. Dan yang ketiga adalah memang sudah diingatkan oleh Amerika Serikat jangan sampai rakyat sipil menjadi korban, dan rakyat sipil sekarang ini di Gaza itu membutuhkan air minum, suplai obat, makanan dan lain sebagainya, sehingga memang harus dilakukan. Tapi bagi Perdana Menteri Netanyahu, beliau merasa bahwa Israel belum menang perang. Menang itu didefinisikan apabila pertama para petinggi Hamas itu bisa ditangkap hidup-hidup ataupun mati. Yang kedua, sandera bisa dibebaskan, dan yang ketiga ini yang paling sulit, yaitu elemen Hamas di Gaza itu dihilangkan. Ini kan sulit untuk benar-benar menghilangkan, meniadakan elemen-elemen Hamas. Ya karena Hamas itu bisa saja masyarakat biasa yang punya militansi tinggi. Lalu kemudian anak-anak yang sekarang menjadi korban, mereka akan tentunya menaruh dendam kepada Israel, dan mereka pada suatu hari nanti akan melakukan serangan-serangan terhadap Israel. Maka di Israel sendiri ada keinginan masyarakat maupun tokoh politik untuk menurunkan Perdana Menteri Netanyahu, karena opsi atau kebijakan untuk meniadakan Hamas ini bukan suatu opsi yang baik untuk keamanan dari Israel dan amannya Israel dari serangan-serangan Hamas, seperti itu. Oke, bicara soal situasi internal atau dalam negeri Israel, saat ini kan masyarakat Israel sudah banyak yang mendesak untuk segera gencatan senjata untuk waktu yang lebih lama atau mungkin kemungkinan untuk permanen juga. Apakah desakan-desakan dari masyarakat ini didengar oleh Benyamin Netanyahu dan bisa gencatan senjata permanen itu dilakukan? Ya, saat ini kelihatannya Netanyahu tidak mau mendengarkan, karena dia fokus pada target yang sudah dicanangkan sejak awal. Maka pada waktu sebelum gencatan senjata, pada saat gencatan senjata masih dirundingkan, Netanyahu mengatakan bahwa gencatan senjata ini sama sekali bukan untuk kemudian Israel mundur dari apa yang dilakukan, karena bagi Netanyahu ini kan posisinya sudah sampai pada posisi PNR, point of no return, jadi nggak mungkin balik lagi, ya. Dia harus sudah di tengah-tengah dan menganggap bahwa sebentar lagi Israel itu akan menang, sehingga serangan-serangan itu ya terus dilakukan, dan sekarang kita bisa melihat rakyat sipil lagi-lagi yang menjadi korban seperti itu. Kalau melumpuhkan Hamas itu adalah hal yang tidak mungkin menurut Prof. Fik. Jadi serangan ini akan sampai kapan, Prof? Ya, ini yang menjadi masalah, karena serangan ini tuntas itu sulit untuk didefinisikan, karena nggak mungkin kalau mereka-mereka yang dari Hamas itu terus kemudian sama sekali hilang begitu ya, karena mereka kan manusia dan mereka juga ada keturunan-keturunan yang mungkin menaruh dendam dan sebagainya. Ini hal yang perlu disadarkan oleh Netanyahu, dan yang bisa menyadarkan adalah masyarakatnya, karena masyarakatnya juga merasa tidak aman ketika mereka berpergian ke luar negeri ya, karena ada ancaman-ancaman bagi mereka, karena banyak negara yang tidak suka masyarakatnya gitu. Baik, sudah bergabung bersama kita relawan Mercy Mas Fikri Rofiul Haq di Palestina. Mas Fikri, selamat malam waktu Indonesia. Halo. Mas Fikri bisa mendengar suara saya? Selamat siang. Mas Fikri sekarang posisi di mana, Mas? Di jalur Gaza bagian selatan. Gaza bagian selatan. Gimana kondisi Mas Fikri di sana? 8 meninggal. 500 lebih korban luka. Ya, bagaimana, Mas Fikri, bagaimana kondisi di sana? Mas Fikri sendiri?
Sehat Ya, ya? kondisi ini memang masih terus mencekam, di mana serangan-serangan masih terus mencekam. Hmm. Terus mencekam. Mencekam seperti apa nih Mas Fikri, bisa digambarkan kepada kami? Serangan-serangan masih terus berlanjut. Saya terdengar depan teman bom masih terus terdengar di kami tempat berada, dan korban sekarang saat ini 178 meninggal dan 500 lebih luka-luka pada setelah gencatan senjata berakhir. Oke. Kemarin kan sudah ada 1 pekan gencatan senjata Mas Fikri. Bantuan makanan, obat-obatan, bahan bakar bisa masuk? Ya, memang sudah hampir sebagiannya sudah masuk. Nah, bukan sebagian ya, memang sudah ada beberapa yang masuk. Namun perlu saya sampaikan bahwa bantuan-bantuan tersebut masih terus belum terpenuhi oleh bagi warga-warga yang memang saat ini mengungsi ke tempat-tempat. Apa yang menjadi kendala, Mas Fikri? Ya, yang terkendala adalah tentunya bantuan-bantuan ini masih sedikit sekali ya. Akibatnya bantuan-bantuan tersebut masih belum bisa tersampaikan. Oke, Mas Fikri sekarang di Gaza bagian selatan, lokasi persisnya di mana? Di tempat yang aman? Ya, lokasi kami keamanan ada di sekolahan yang ada di jalur Gaza bagian selatan. Di lokasinya juga menjadi lokasi serangan Israel juga, Mas Fikri? Lokasinya sampai saat ini alhamdulillah masih aman, Mbak. Oh, masih aman ya. Oke, di rumah sakit saat ini berada Mas Fikri? Di sekolahan yang ada di jalur Gaza bagian selatan. Di sekolah yang ada jalur Gaza, sekolah dari PBB ya? Ya, pemerintah Palestina. Oh, pemerintah Palestina. Mas Fikri dan 2 relawan Mercy lainnya bagaimana kondisi di sana? Dan juga 2 relawan lainnya dalam keadaan sehat, Mbak. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Fikri, di Gaza bagian selatan kondisi fasilitas kesehatannya seperti apa? Kalau kita tahu di bagian utara kan Vaskes, sejumlah rumah sakit menjadi sasaran dari agresi Israel. Bagaimana di selatan? Keadaan di rumah sakit seperti yang saya sudah ke sana juga hampir semuanya sama ya. Korban-korban masih belum bisa tertangani dan juga banyak korban yang belum mendapatkan ruangan-ruangan untuk mereka beristirahat. Di lokasi Mas Fikri terakhir mendengar ada serangan dari Israel, terakhir kapan Mas Fikri? Baru tadi saja saya mendengar, sekitar 1 jam yang lalu ya, saya mendengar dentuman-dentuman yang dilancarkan oleh pihak militer Israel. Namun kalau untuk pesawat jet tempur ataupun drone-drone itu masih terus setiap 24 jam mereka berlalu lalang di yang ada di jalur Gaza. Mas Fikri kan sebelumnya di Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara, kemudian saat ini berada di Gaza Selatan. Itu diminta oleh tentara Israel untuk berpindah ke selatan dengan semakin sulit ya, karena kemarin semakin sulit seperti yang saya sampaikan, sehingga kami mengikuti evakuasi ke jalur Gaza Selatan yang dibantu oleh Palang Merah Internasional yang mereka langsung kontak dengan pihak militer Israel. Baik, Prof. Fik, ini Gaza bagian selatan kan diklaim sebagai wilayah yang aman oleh militer Israel, menyatakan tidak meminta untuk warga Gaza Utara berpindah ke selatan karena diklaim sebagai wilayah yang aman. Tapi ternyata dari yang disampaikan oleh Mas Fikri, serangan masih terus berlanjut di wilayah selatan. Jadi apa yang bisa Anda jelaskan soal ini? Kita sudah kehilangan lagi kata-kata apa yang diinginkan oleh Israel. Iya. Saya juga tidak tahu seperti apa. Aman yang saya sampaikan bahwa juga tidak ada yang tempat aman, bahwa di rumah sakit ataupun sekolah-sekolah pun tidak ada tempat aman, sehingga memang sebenarnya kami hanya pasrah untuk memang terus melanjutkan kehidupan ke depannya. Baik, Prof. Fik. Ya, yang pasti begini, Israel akan mencari mereka-mereka yang dianggap sebagai Hamas. Mereka akan lari kemana, ya akan diserang ke sana begitu ya. Jadi kalau sudah dalam situasi seperti ini memang sulit. Kemarin-kemarin kan kita tahu misalnya rumah sakit, rumah ibadah juga diserang oleh Israel. Alasannya bahwa di sanalah tempat para pejuang Hamas berada. Maka mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu dan kemudian diserang. Ini yang walaupun kita tidak tahu apakah memang benar bahwa ada pejuang-pejuang Hamas, apakah Hamas juga menggunakan tameng manusia, human shield gitu ya, sehingga mereka Israelnya melakukan serangan-serangan terhadap rakyat sipil.
Nah ini yang kita nggak tahu kalau misalnya dalam perang, kan nggak ada wasit yang hadir di sana gitu. Oke. Demikian. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bu Retno Marsudi juga keras berbicara soal gencatan senjata permanen, apalagi yang bisa dilakukan oleh Indonesia, Prof. Ya yang pasti adalah kalau kita berpangku pada PBB sudah tidak mungkin lagi. Kita sekarang seperti PBB juga katakan harus melihat Cina dan Rusia. Mereka kita dorong untuk membuat coalition of the willing untuk koalisi mau menghentikan serangan Israel. Dan mereka harus berhadapan dengan tentu Amerika Serikat ya. Ini karena yang berlaku ini hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Jadi kalau tidak ada tandingan, jadi Amerika dengan Israel lah yang akan menjadi pemenang. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto Yohana. Tadi juga bergabung relawan Mercy dari Gaza Selatan Fikri Rofiul Haq. Terima kasih Prof.